Selamat pagi, izin memperkenalkan diri, nama Daruni Bagus Budi Putranto, mahasiswa dari STIE Galileo semester 6, jurusan akuntansi. Pagi ini saya akan mempresentasikan laporan PBL saya mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang berjudul Jasa Pengiriman Barang Lion Parcel Bahari. Latar belakang masalah. Setiap orang akan membutuhkan jasa pengiriman barang maupun dokumen. Jika dokumen itu dikirim sendiri akan memakan biaya yang banyak dan waktu yang lama untuk kita pergi ke tujuan pengiriman barang. Maka dari itu sekarang sudah banyak jasa pengiriman barang dan dokumen. Pada awalnya jasa pengiriman barang sudah ada pada zaman VOC, yakni sekitar tahun 1602, di mana setiap gubernur VOC harus mengirim surat kepada gubernur lainnya. Untuk mempersingkat waktu, mereka membentuk kantor pos pada tahun 1705 di Batavia. Rumusan masalah: bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan Lion Parcel Bahari? Kedua, bagaimana cara meningkatkan kualitas layanan kami? 3. Strategi pemasaran yang efektif dan efisien. 4. Layanan tambahan apa yang bisa ditawarkan untuk meningkatkan pendapatan? Tujuan penelitian ini mengembangkan strategi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengevaluasi kualitas layanan yang ada dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Manfaat penelitian: memudahkan konsumen dan menghemat waktu dan biaya. Profil usaha Lion Parcel. PT Lion Express merupakan perusahaan logistis yang berdiri sejak 14 Februari 2013, melayani Fresh, Medan, dan Last Mile baik untuk pengiriman domestik maupun internasional. Didukung oleh lebih dari 7.000 agen, 15.000 kurir pengiriman, dan 3.000 armada. Jaringan pengiriman Lion Parcel saat ini menjangkau 98% kecamatan di 34 provinsi di Indonesia. Lion Parcel juga didukung oleh jaringan dan infrastruktur Lion Group untuk menghubungkan masyarakat tanpa batasan waktu dan jarak guna memberikan layanan logistis yang terjangkau. Salah satu agen Lion Parcel di Batam adalah Lion Parcel Bahari yang terletak di Jalan Sungai Jodoh, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pada awalnya ide ini muncul ketika saya melihat peluang dan dalam bidang jasa pengiriman barang ataupun dokumen. Setiap orang pasti akan mengirimkan barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Di penjuru Indonesia, ditambah lagi sekarang sedang trennya belanja online atau online shop yang sedang marak di kalangan orang tua maupun anak-anak. Maka dari itu Lion Parcel adalah salah satu jasa pengiriman barang yang menjanjikan. Pada awalnya bisnis ini saya dirikan pada tahun 2017 dan selalu berkembang sampai saat ini. Kondisi awal UMKM. Lion Parcel merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, merupakan salah satu brand nama yang bergerak dalam bidang pengiriman barang dan dokumen. Adapun beberapa alasan membuka usaha ini karena zaman sekarang sudah menggunakan teknologi, banyaknya online shop yang bekerja sama dengan pengiriman, terutama Lion Parcel baru untuk mengirimkan barang mereka kepada customer yang berada di luar daerah. Maka dari situlah pemerintah membuka jasa pengiriman karena sangat banyak memiliki peluang. Di sini saya akan membahas model bagan alir. Bagan alir untuk proses pengiriman paket Lion Parcel akan mencakup beberapa tahap, dari pengambilan paket hingga pengiriman akhir ke penerima. Berikut gambaran pengiriman paket Lion Parcel. Pemasaran secara offline. Kita datang ke toko Lion Parcel Bahari yang terletak di Jalan Sungai Jodoh. Setelah itu admin akan menginput data pengiriman dan tujuan pengiriman. Setelah itu barang akan ditimbang untuk menentukan harga barang yang akan dikirim. Kemudian setelah diinput
akan keluar nomor resi barang dan harga ongkos kirim barang. Setelah itu kita melakukan pembayaran dan akan diberikan kwitansi atau resi yang diberikan kepada konsumen. Tahapan pengiriman barang. Jika pemesan secara online bisa melalui aplikasi Lion Parcel atau by phone melalui nomor telepon. Pengambilan paket. Pelanggan memesan layanan pengiriman melalui aplikasi atau website Lion Parcel. Kemudian kurir akan mengambil paket dari lokasi pengirim. Paket dibawa pusat ke distribusi lokal, paket diterima oleh distribusi lokal. Paket dipindai dan diperiksa untuk memastikan sesuai dengan data pengirim. Paket diklasifikasi dan disortir berdasarkan tujuan akhir. Pengiriman antar kota. Paket dikirim dari pusat distribusi lokal ke pusat distribusi utama. Pengiriman bisa melalui darat dan udara, tergantung jarak dan prioritas. Pusat distribusi utama. Paket diterima oleh distribusi utama, dipindai lagi. Paket disortir sesuai dengan kota tujuan. Paket disiapkan untuk pengiriman ke pusat distribusi tujuan. Pengiriman ke pusat distribusi tujuan. Paket dikirim dari hub ke pusat distribusi di kota tujuan. Tiba di pusat distribusi tujuan, paket kembali dipindai dan disortir. Pengiriman lokal. Paket diserahkan ke kurir lokal di pusat distribusi tujuan. Kurir mengantarkan paket ke alamat penerima. Penerima paket akan mendapatkan bukti terima, konfirmasi, dan penyelesaian. Sistem akan mengupdate status pengiriman. Pengiriman dan penerima mendapatkan notifikasi bahwa paket sudah diterima. Rencana eksekusi. Di era digitalisasi, di perkembangan teknologi sangat pesat dan sangat mempengaruhi perkembangan zaman era sekarang. Kita harus pandai memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Daya saing dalam pekerjaan maupun usaha sangatlah tinggi. Setiap orang akan berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk menjadikan sebagai peluang yang besar di kemudian hari. Dalam hal ini, saya mencoba membuat usaha dalam bidang jasa pengiriman Lion Parcel. Menurut saya usaha ini sangat berpeluang berkembang pesat dikarenakan banyaknya online shop di Indonesia ini, terutama di wilayah Batam. Kita menjalin kerjasama dengan mitra-mitra UMKM online shop lainnya yang di sekitar Batam. Dengan sistem MOU dengan jangka waktu 1 bulan pembayaran, kita harus mengutamakan servis pelayanan kepada konsumen kita dan menjalin hubungan yang baik kepada mitra-mitra kerja lainnya. Kita juga menyediakan penjemputan barang secara online maupun aplikasi, bahkan by phone, agar memudahkan konsumen dalam mengirim barang ataupun dokumen. Hasil penelitian, bagian akhir pelayanan jasa pengiriman barang dokumen via online atau by phone sangat membantu dan memberikan kemudahan bagi para pelanggan Lion Parcel, serta bagian yang disajikan pun mudah dipahami. Lion Parcel ini merupakan usaha dalam bidang jasa pengiriman barang dokumen yang akan selalu dibutuhkan dan dicari masyarakat dalam pengiriman barang keluar kota atau daerah, sehingga dengan memberikan pelayanan yang memadai dan lebih baik lagi akan meningkatkan kualitas pelayanan sehingga membuat usaha ini lebih ramai lagi, karena kenyamanan pelayanan terbaik merupakan hal yang paling dibutuhkan oleh pelanggan. Penutup kesimpulan, jasa pengiriman parcel ini semakin maju dan berkembang semakin pesat dan menjadi salah satu usaha dalam bidang jasa pengiriman yang sudah banyak diketahui masyarakat. Karena itu usaha ini sangat cukup mudah untuk dilakukan, tidak banyak membutuhkan alat. Jasa ini terus berkembang dikarenakan banyak online shop di Batam sekarang ini. Kami selalu meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan garansi barang agar konsumen merasa aman dan nyaman mengirim barang di tempat kami. Tingkatkan terus pelayanan dan servis yang baik kepada konsumen. Pada pagi ini saya akan membahas tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, laporan PBL saya yang berjudul Pengendalian Manajemen Laundry Coin.
Profil laundry coin. Di era modern ini, kegiatan pencucian pakaian menjadi semakin praktis dengan adanya layanan laundry coin. Laundry coin merupakan usaha layanan yang mencuci pakaian mandiri yang menggunakan mesin cuci otomatis dioperasikan dengan menggunakan koin. Konsep ini telah menjadi solusi efektif bagi banyak orang yang ingin mencuci pakaian mereka tanpa harus memikirkan peralatan dan tenaga untuk melakukannya sendiri. Konsep dan keunggulan laundry coin. Laundry coin ini menawarkan kemudahan bagi pengguna dalam hal waktu dan tenaga. Pengguna dapat mencuci pakaian mereka sendiri tanpa harus membeli mesin cuci sendiri atau mencari jasa laundry konvensional yang mungkin memerlukan waktu lebih lama. Dengan memasukkan koin, pengguna dapat menggunakan mesin cuci untuk mencuci pakaian mereka dengan cepat dan efisien. Target pasar laundry coin ini umumnya menarik minat bagi berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa hingga yang tinggal di kos-kosan, keluarga muda dengan mobilitas tinggi, hingga pekerja perkantoran yang sibuk. Hal ini karena kepraktisan dan kemudahan yang ditawarkan oleh layanan ini sangat cocok dengan gaya hidup modern yang serba cepat. Lokasi usaha, tempat yang seperti di sekitar kampus, apartemen, pusat pembelajaran, atau arena dengan tingkat hunian tinggi seringkali menjadi lokasi paling ideal untuk membuka usaha laundry coin. Hal ini memudahkan akses bagi pengguna potensi yang ingin menggunakan layanan tersebut dengan mudah. Prospek usaha ini dengan berkembangnya gaya hidup dan yang semakin sibuk dan mobilitas yang sangat tinggi, prospek usaha laundry coin ini sangat menjanjikan. Tingginya permintaan akan layanan membuat menjadi pilihan investasi yang menarik bagi para pengusaha di bidang jasa. Sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen dalam usaha laundry ini sangat penting untuk memastikan operasional berjalan lancar dan efisien. Berikut ada beberapa model yang dapat diterapkan dalam pengendalian manajemen usaha laundry coin. Pengawasan proses operasional. Pengendalian dimulai dari proses operasional mesin cuci dan pengering. Monitor rutin terhadap kondisi mesin cuci, kebersihan dan ketersediaan deterjen, serta kondisi mesin pengering adalah hal yang krusial. Hal ini dapat dilakukan dengan menjadwalkan pemeriksaan rutin oleh teknisi yang terlatih untuk memastikan bahwa semua mesin berfungsi dengan baik dan dapat diandalkan. Pengaturan persediaan bahan dan perlengkapan. Manajemen persediaan deterjen, pelembut pakaian, dan perlengkapan lainnya perlu dikendalikan dengan baik agar operasional tidak terganggu karena kekurangan bahan. Pemantauan stok secara berkala dan perencanaan pengadaan yang tepat untuk dapat membantu menjaga kelancaran operasional dan menghindari kekurangan bahan. Pengendalian keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik adalah kunci keberhasilan dalam menjalankan usaha laundry coin. Hal ini meliputi pencatatan pemasukan dan penggunaan mesin cuci, pengeluaran untuk bahan deterjen dan biaya operasional, serta perencanaan anggaran untuk pemeliharaan mesin cuci dan pengadaan perlengkapan baru jika diperlukan. Pengadaan keuangan yang baik akan membantu memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Pemantauan kepuasan pelanggan. Kita harus memantau kepuasan pelanggan, merupakan faktor yang penting dalam bisnis jasa seperti laundry coin ini. Pengelolaan umpan balik pelanggan dan evaluasi secara rutin terhadap kualitas layanan akan membantu meningkatkan kualitas pelayanan dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Penerapan sistem ini mengendalikan untuk memantau tingkat kepuasan pelanggan dapat dilakukan melalui survei, feedback online, dan komunikasi langsung dengan pengguna. Pengembang sistem informasi. Penggunaan teknologi informasi memadai juga dapat dari pengendalian manajemen, pengelolaan jadwal mesin cuci, monitoring stok perlengkapan, dan pencatatan keuangan dapat ditingkatkan dengan menggunakan sistem informasi yang terintegrasi.
Hal ini dapat meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga membantu dalam pengembalian keputusan manajerial yang lebih baik. Untuk kondisi awal laundry ini salah satu kunci dari kesuksesan usaha laundry. Perlu dipertimbangkan untuk lokasi yang strategis seperti di kampus, apartemen dan pusat perbelanjaan dan tempat tinggal yang padat penduduk yang dapat meningkatkan potensi pelanggan. Persaingan. Analisis terhadap pesaing-pesaing di sekitar kita lokasi yang sangat penting. Perlu ketahui banyak sekali laundry coin atau jasa laundry konvensional lainnya yang beroperasi di sekitar kita serta layanan yang mereka tawarkan. Hal ini akan membantu menentukan strategi diferensiasi dan penawaran layanan yang kompetitif. Infrastruktur dan peralatan. Kondisi infrastruktur yang mendukung operasional usaha seperti persediaan listrik yang stabil, fasilitas air bersih, serta kondisi peralatan mesin cuci dan pengering yang baik sangat berpengaruh terhadap efisiensi dan kualitas layanan yang dapat diberikan kepada pelanggan. Campaign planning, laporan keuangan. Analisis laporan keuangan di tahun 2023 laundry coin. Pendapatan usaha laundry coin penghasilan total mendapatkan 280.200 sama tahun 2023. Pendapatan tertinggi pada bulan Oktober dengan jumlah 18.200, sementara pendapatan rendah pada bulan April dengan 10.500. Pengeluaran total pengeluaran operasional usaha selama 2023 mencapai 116.100, pengeluaran sekitar 8.500 hingga 11.700. Resiko mengukur kemampuan usaha menghasilkan keuntungan dan mendapatkan. Contoh rasio yang dapat analisis yaitu ROI dan profit margin. Kemudian kesimpulannya bahwa setiap menjalani proses pengembangan dan operasi proyek dalam usaha laundry coin telah berhasil mencapai peningkatan signifikan dalam kondisi keuangan dan operasional. Implementasi strategi telah membawa perubahan positif yang lebih meningkatkan aset lancar dan keuntungan bersih yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang matang, eksekusi yang efektif memainkan peran penting dalam perencanaan tujuan bisnis. Saran untuk usaha laundry coin. 1. Penguatan branding dan pemasaran. Terus tingkatkan upaya branding dan pemasaran untuk meningkatkan dan menarik lebih banyak pelanggan baru guna platform online dan offline strategi integrasi. Optimalkan dalam bidang operasional. Lanjutkan untuk mengoptimalkan proses operasional termasuk manajemen persediaan, pengelolaan kualitas layanan, dan efisiensi biaya. Ketiga, memperluas lokasi dan kemitraan. Dengan kita memperluas lokasi usaha menjalin kemitraan dengan apartemen atau pusat perbelanjaan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pasar.